Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya mempresentasikan mengenai lomba asesmen inovatif yang berjudul Aplikasi Grafik dan Persamaan Eksponensial pada Peningkatan Kasus COVID di seluruh dunia. Tujuan pembelajaran dari asesmen ini adalah peserta didik dapat menemukan jumlah kasus COVID-19 di beberapa negara. Peserta didik dapat membuat grafik eksponensial dari data yang didapatkan. Peserta didik dapat melakukan penelitian terhadap fungsi eksponensial dapat digunakan sebagai referensi fungsi eksponensial COVID-19. Peserta didik dapat mengatur waktu dan bekerja sama satu sama lain. Peserta didik dapat membagikan ilmu dan penemuan mereka kepada orang banyak. Petunjuk dalam asesmen ini adalah yang pertama, proyek matematika ini akan dikerjakan dalam kelompok beranggotakan 2 siswa. Yang kedua, tiap kelompok akan melakukan penelitian mengenai data jumlah kasus COVID-19 di suatu negara. Setiap kelompok dapat memilih negara yang akan digunakan sebagai data penelitian. Namun, tiap kelompok harus memilih negara yang berbeda dengan kelompok lainnya. Akan diberikan waktu untuk berdiskusi antar kelompok untuk menentukan negara masing-masing kelompok. Data jumlah kasus COVID-19 dapat dicari dari berbagai sumber. Salah satu yang dapat diambil dari situs resmi WHO, yaitu covid19.who.in. Ini berikut adalah situs dari WHO. Contoh adalah dari negara Indonesia. Ini adalah jumlah COVID dari tahun 2020 sampai 2022. Peserta didik dapat mengambil rentang waktu yang berbeda-beda. Misalkan dari sini dari tanggal 31 Mei sampai Juli 12 2021, ataupun mana saja rentang waktu yang dipilih oleh peserta didik. Karena kurva dari kasus COVID ini fluktuatif, jadi angka baiknya jika peserta didik hanya mengambil sebagian dari rentang waktu yang memungkinkan untuk dibuat fungsi eksponensialnya. Lalu tiap kelompok dapat menentukan rentang waktu seperti yang tadi sudah dijelaskan sebagai sampel dalam proyek ini. Namun minimal terdapat 10 titik waktu yang dapat dimasukkan ke dalam grafik. Kemudian tiap kelompok harus meletakkan titik-titik data pada tabel yang terdapat pada Desmos dengan waktu sebagai sumbu X dan frekuensi kasus sebagai sumbu Y sehingga didapatkan titik plot pada bagian grafik. Saya contohkan misalkan seperti ini dari Indonesia dari tanggal 31 Mei sampai 17 Juli. Saya sudah plotkan dengan mengambil data dan ini datanya kali dengan 10.000 karena begitu besar jaraknya dengan sumbu X, jadi saya bagi dengan 10.000 setiap datanya. Nah, jadi didapatkan plot-plot seperti ini, dan setelah itu tiap kelompok dapat mencari dari berbagai sumber mengenai fungsi eksponensial yang sering digunakan dalam perhitungan kasus COVID-19. Salah satu sumber yang dapat digunakan dalam pemodelan fungsi eksponensial dapat diambil dari situs ini, towardsdatascience.com. Nah, berdasarkan situs tersebut, fungsi eksponensial COVID dapat diperoleh dari rumus umum fungsi eksponensial sebagai berikut. Fx sama dengan A, di mana adalah suatu koefisien kali E, ini adalah bilangan Euler, pangkat C, X minus D, ditambah B. A, B, C, D adalah konstan, adalah bilangan, dan koefisien, sedangkan X adalah jumlah hari atau minggu atau bulan. Sehingga X adalah variabel dari waktunya, tergantung pada satuan waktu yang dipilih. Siswa dapat memilih untuk menggunakan rumus fungsi eksponensial yang berbeda sesuai dengan kurva yang didapat. Tiap kelompok mencari nilai koefisien dan konstanta dengan mengatur kurva agar sesuai dengan titik plot yang telah ditetapkan sebelumnya. Konstan dan koefisien akan diubah menjadi variabel peubah pada halaman Desmos. Dengan demikian, siswa menggeser nilai A, B, C, dan D hingga didapatkan kurva yang sesuai dengan titik plot. Misalkan saya menggunakan rumus eksponensial ini
pada data yang saya peroleh dari Indonesia, maka siswa tinggal mengatur dari kursor ini sehingga kurva mereka dapat sesuai dengan titik-titik plot yang telah didapatkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini tantangan bagi mereka untuk mengaturnya, dan ini pun dapat diubah rentangnya dari desimal yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan saya mau sampai 5 dengan stepnya 0,01, maka saya bisa mendapatkan ini sangat kecil sekali pergeserannya. Ini adalah suatu tantangan bagi siswa untuk menggeser atau menyesuaikan kurva mereka dengan plot data yang telah diperoleh sebelumnya. Jika kurva telah sesuai dengan titik plot, akan didapatkan fungsi eksponensial. Salah contoh adalah sebagai berikut. Sehingga tiap guru akan mengambil kesimpulan dari kurva dan fungsi yang telah dibentuk. Kemudian tiap guru akan mempresentasikan hasil kerja proyek ini dalam video presentasi PowerPoint dengan penjelasan secara visual dan audio. Tiap anggota kelompok harus mengambil bagian dalam presentasi. Durasi video antara 3-5 menit. Video tersebut harus diunggah ke akun YouTube milik salah satu anggota kelompok. Hal tersebut bertujuan untuk membagikan pengetahuan yang telah mereka dapatkan kepada semua orang. Judul dari video tersebut adalah aplikasi eksponensial pada kenaikan kasus COVID-19 di negara yang mereka pilih oleh nama-nama mereka. Tiap kelompok mengirimkan tautan video YouTube pada portal pengumpulan tugas dan mencantumkan nama guru dan kelas bersama dengan tautan yang dikirim. Tenggat waktu pengumpulan ini dapat ditentukan oleh guru yang bersangkutan. Rubrik penskoran saya buat menjadi 4. Yang pertama adalah kriterianya pengambilan data. Data diambil dari sumber yang terpercaya. Jumlah data yang diambil sangat representatif. Itu untuk nilai maksimum 5 dan 4-3. Tetap data diambil dari sumber yang terpercaya, namun jumlah data yang diambil kurang representatif. Itu pula dari 1-2, jumlah data yang diambil dari sumber yang kurang terpercaya dan yang diambil tidak representatif. Misalkan sangat sedikit sehingga tidak representatif untuk membuat kurva eksponensialnya. Sedangkan grafik, jika sangat sesuai dengan titik plot, maka dapat 5 skornya, sedangkan jika ada beberapa titik yang di luar grafik akan mendapatkan 3-4 tergantung dari jumlah plot yang di luar grafik. Itu pula jika nilainya 1-2 jika banyak titik yang di luar grafik. Sedangkan untuk fungsi eksponen tersebut, fungsi eksponen yang dihasilkan benar sepenuhnya. Sedangkan jika nilainya 3-4, fungsi eksponen yang dihasilkan secara garis besar benar, namun terdapat 1-2 kesalahan. Untuk yang nilai 1-2, terdapat lebih dari 2 kesalahan. Sedangkan untuk kejelasan videonya, penjelasan untuk aspek yang mendapatkan nilai 5, penjelasan disampaikan dengan sangat baik, aspek visual dan video sangat mendukung presentasi. Cara menjelaskan materi sangat jelas. Sedangkan skor 3-4, penjelasan disampaikan dengan baik, namun terdapat sesuatu aspek yang kurang jelas. Cara menjelaskan materi cukup jelas, tapi masih bisa ditingkatkan. Sedangkan untuk nilai 1-2, penjelasan disampaikan dengan buruk, aspek visual dan audio tidak mendukung presentasi, cara menjelaskan materi juga tidak jelas. Sedangkan untuk kreativitas, presentasi untuk mendapatkan skor 5, presentasi harus mempunyai transisi yang baik dan terorganisasi, terdapat beberapa animasi dan ide kreatif dalam video presentasi. Dan untuk nilai 3-4, presentasi mempunyai transisi yang baik dan terorganisasi namun kurang kreatif. Yang nilai 1-2 tidak terorganisasi dan tidak kreatif. Ketepatan waktu dalam pengumpulan, jika tepat waktu akan mendapatkan skor 5, terlambat 1 hari skor 3-4, terlambat lebih dari 1 hari skor 1-2. Berikut asesmen inovatif yang saya rancang untuk pembelajaran eksponensial pada peningkatan kasus COVID di seluruh dunia. Salah satu contoh proyek yang telah dikerjakan oleh siswa adalah sebagai berikut. Presentasi menggunakan bahasa Inggris karena sekolah di mana diadakannya asesmen ini merupakan sekolah SPK yang menggunakan kurikulum Cambridge sebagai salah satu kurikulum pendampingnya. The pandemic has been going on for over a year now.
At this point, vaccines are being developed and distributed, lockdowns and travel restrictions are being enforced, and COVID testing has even become a weekly routine for some people. It is very important for different countries to keep in track of the number of cases confirmed, death tolls, testing conducted, and vaccine distribution. Today, Audrey and I, Kia, will be discussing the exponential growth in England's weekly confirmed COVID-19 cases. Before we start, these are the topics that we will cover. We will explain an exponential function of COVID-19 that has been tested by one of the college students from the University of Waterloo. Secondly, we will discuss the COVID-19 confirmed cases in England as well as the graph. Thirdly, we will show you how we plotted the graph. And last but not least, the data limitations and the conclusions. Initially, a Masters of Mathematics student at Waterloo University named Blake Van Berlo used the exponential equation to review the exponential growth in COVID-19 confirmed cases in Canada. This is the data that he has, and as we can see, it fits the function really well as there are no outliers. Now you might be wondering, what equation did he use? And here's the equation. Y is equals to A times e to the power of c times x minus d plus b. There are four constants involved in this equation. The first one is A, which will show how steep the graph will be. Second is C, which will show how wide the curve will be. The third one is B, which will show us the approximation of asymptote. And lastly is D, which is a constant that we can adjust to shift the curve to left or right. And as we know that E is a natural number or Euler's number which equals to 2.71828. The fx itself, it will represent the number of cases. Now, before we jump to the specific timestamp, this is the number of overall COVID-19 confirmed cases in England. According to coronavirus.data.gov.uk, currently there are 3,639,352 COVID-19 confirmed cases, updated on Thursday, 25 February 2021 at 11 p.m. The previous numbers stated by my partner Audrey may shock you. How did England reach such numbers? Well, from this graph that is obtained from the coronavirus.data.gov.uk's website, we can see that there are fluctuations of data. The numbers of confirmed cases in a period of time changes, and it's not always increasing. As we can see, there's a decrease after May 2020, then there's a steep increase from September to November 2020, followed by a steep decrease and another steep increase. Because there's a fluctuation of data across the timestamp, we decided to test the function for data only between June and October. This is the table of data we're using for the graph. The data consists of the number of confirmed cases from the end of June to early October. Instead of daily cases like what Blake did, we chose to plot the weekly confirmed cases. The reasoning behind this is because the number of daily cases for England fluctuates a lot, and so our graph would have a lot of outliers. Feel free to pause and see the table. We made the graph in Desmos.com. The first step we did is inserting the values of x and y. The x is the number of weeks and y is the number of cases per week divided by 1000. Then we type in the equation and add all the sliders, which are the a, b, c, and d. Then we adjusted the limit values of each slider, and for some constants, we add decimal limits for the most accurate graph. And as you can see from this video, A will adjust the steepness of the graph, B is the approximation of the asymptote, C is how wide the curve will be, and D is for the shifting of the curve to right or left. After we find the suitable values that fit the plots, we labeled the x and y axis as week and number of cases times 10 to the power of 3.
After adjusting the sliders on Desmos, this is basically the best fit graph for the exponential growth of COVID-19 cases confirmed in England from June to October 2020. For our data, the constant A is equal to 0.0000564, B is equal to 3, C is equal to 0.447, and D is equal to negative 17.07. In the making of this presentation, we found some possible explanations on why one definite exponential function or its constants won't represent all of the data for the number of confirmed COVID cases over the past year. It is primarily caused by the fluctuations of data. First of all, there may be new strains emerging because of mutation. These strains can sometimes be more easily transmitted or be more virulent than the previously existing strains. The more easily transmitted strains will most likely cause an increase in the number of weekly confirmed cases. On the other hand, more virulent strains might withhold or decrease the rate in which number of weekly confirmed cases increases due to the rise in COVID deaths before transmission. When this happens, the constants A, B, C, D will change, and therefore the data of the bigger timestamp will not necessarily fit the graph as well as it is for a narrower timestamp. The second explanation would be the enforcement of lockdown and travel restrictions. Effective social distancing will flatten the curve, and as we can see from the overall trend shown previously, the number of confirmed cases experienced exponential decay or stays linear, like in May 2020. The third possible explanation would be the introduction of COVID-19 vaccines. Our prediction is that with the country getting closer and closer to herd immunity, there will be less and less confirmed cases. Eventually, we predict that there will be an exponential decay. We concluded that by looking at the graph, we may assume that the number of confirmed cases is increased over the weeks, but actually the data is not always increased. And also, from the graph, we can see that the number of confirmed cases has increased rapidly since week 10. And lastly, the constants that we use to make the graph will not have the same values in a different timestamp. So every constant has a specific value for a specific timestamp. And here are the references while making this task. Thank you. Thank you.